Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepadanya atas hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita senantiasa istiqomah untuk berupaya meningkatkan takwa kepada Allah dan memperbanyak persiapan bekal sebagaimana diingatkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekalmu sebab sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam menggapai takwa ini tentu kita harus terus berupaya menambah khazanah ilmu kita, baik melalui baca-bacaan ayat Al-Quran tadi yang telah kita sama-sama baca, kemudian kita kaji hukum-hukum Islam yang perlu kita ketahui untuk kita amalkan setiap hari. Pada malam hari ini sampailah kita pada pembahasan tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitabun fi bayani ahkamis sholat. Ini kitab menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Wahya lughatan ad-du'a. Menurut bahasa, sholat itu berarti doa. Makanya memang dari muatan-muatan sholat yang kita kerjakan itu mengandung banyak doa. Mulai dari Al-Fatihah kita sudah berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duduk antara dua sujud juga kita berdoa. Dan salam penutup sholat juga doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan selamat saudara-saudara kita yang berada di sebelah kanan, dan yang kedua salam doa kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri kita. Itulah pengertian doa sholat menurut bahasa. Wa syar'an, dan pengertian sholat menurut syariat atau syara', kama qala Ar-Rafi'i, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir muhtatimatun bitaslim bisyara'itim maksusatin. Pengertian sholat menurut syara' menurut Imam Ar-Rafi', beberapa ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah tertentu. Itulah pengertian sholat menurut syar'i atau syariat agama Islam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat-sholat yang difardukan adalah 5 sholat, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kenapa saya menyebutkan zuhur lebih dahulu? Karena memang sholat yang dikerjakan naik kembali dari Isra dan Mi'raj itu adalah sholat zuhur, bukan subuh. Karena beliau kembali subuh belum belajar bagaimana tata cara sholat. Setelah itu diajari Jibril Nabi Muhammad, maka dia sudah mengerti tata cara pelaksanaan sholat, maka dia mulai prakteknya sholat zuhur. Maka setiap kita pikir pun kita perhatikan, pasti yang mulai dibicarakan sholat yang 5 waktu itu adalah sholat zuhur lebih dahulu. Baik saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih membicarakan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Faslun wa syara'itu wujubis sholati salasatu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat, maksudnya seseorang terkena hukum wajib sholat itu ada 3 perkara syaratnya. Ahaduha yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Fala tajibus sholatu alal kafiril asli, maka tidak wajib sholat bagi orang yang kafir. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Seandainya orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha sholat yang tinggal waktu dia balik sampai masuk Islam, tidak wajib diqadhanya.
Amal muslimu wa amal murtaddu fatajibu alaihi shalah wa qada'uha in 'ada ila Islam. Tapi kalau orang Islam yang murtad, dan adapun orang yang murtad, dia pertamanya masuk beragama Islam, kemudian pindah agama ke agama yang lain, tapi kemudian dia pindah lagi balik ke Islam, maka wajib atasnya sholat dan mengqadanya jika ia telah kembali ke dalam agama Islam. Nah, ini perbedaannya orang kafir dengan yang murtad. Wasani, syarat yang kedua, al-bulugh, baligh, artinya sampai sudah usianya, pada usia taklif diwajibkan hukum kepadanya. Apa itu ciri-ciri baligh? Kalau laki-laki biasanya ada perubahan suara, yang pasti dia sudah mengalami mimpi indah, mimpi basah. Ya, itu ciri-ciri laki-laki, maka dia sudah baligh. Kalau perempuan ditandai dengan datangnya darah haid. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin, maka tidak wajib sholat anak laki-laki dan anak perempuan. Lakin yu'maroni biha, tapi keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan ini diperintahkan untuk melaksanakan sholat ba'da sab'i sinin, sesudah dia berumur 7 tahun. Wajiblah orang tuanya menyuruh anaknya sholat pada usia 7 tahun. In hasala at-tamyizu biha, kalau sudah sampai dia pada usia tamyiz, tamyiz artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa illa fa ba'da tamyiz wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinin, dan keduanya, maksudnya anak laki-laki dan perempuan, dipukul kalau mereka meninggalkannya sesudah sempurna umurnya 10 tahun karena meninggalkan sholat. Yang menjadi masalah kadang-kadang orang tuanya gimana dibuat, ya kan? Kalau anaknya umur 10 tahun tak sholat dipukul, ayahnya mana? Jadi ayahnya beratnya harus diambil lagi, digantung. Wasalis al-aqlu, dan yang ketiga berakal. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib sholat atas orang yang gila. Wa qawluhu wa haddut taklif, itulah batasan taklif atau mukallaf. Jadi ada perbedaan istilah. Mu'allaf, orang yang dilembutkan hatinya karena baru masuk Islam. Kalau mukallaf, orang yang sudah sampai padanya syarat-syarat wajib yang 3 macam ini: Islam, baligh, dan berakal. Ini namanya mukallaf. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, di sini ada disebutkan pindah ke pengkajian sholat-sholat yang disunnahkan. Nanti akan sampai pada pembicaraan tentang syarat-syarat sholat, insya Allah akan kita bicarakan. Nah, pada malam ini urutan dari kajian di kitab ini, setelah kita membicarakan tadi syarat-syarat wajib sholat, masuklah dia menjelaskan sholat-sholat yang disunnahkan. Wa bi ba'din nasri al-masnunat, sholat-sholat yang disunnahkan itu khamsun, ada 5 perkara, maksudnya sunnah muakkad. Al-idani, yang dikuatkan itu 2 sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ai sholatu Idul Fitri wa Idul Adha, artinya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jadi dari yang 5 itu sudah disebutkan 2. Selanjutnya wal kusufani, dan 2 gerhana. Ai sholatu kusufis syamsi wa kusufil qamari, artinya sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. 4 berarti. Wal istisqa, dan yang kelima sholat istisqa. Ai sholatuhu, artinya sholatnya, sholat meminta hujan. Itulah 5 sholat yang sangat disunnahkan atau sholat sunnah muakkad. Was sunanut tabi'atu lil faraid, kemudian sholat-sholat sunnah yang mengikuti bagi yang fardu. Wa yu'abbaru anha aidan bis sunnatir ratibah, ada juga yang mengistilahkannya sunnah ratibah, bisa juga dibilang rawatib, bisa ratibah. Wahia, sholat rawatib itu jumlah rakaatnya 17 rakaatan, 17 rakaat. Rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat sesudahnya. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib,
dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Tadi sesudah sholat asar tidak ada disebutkan. Jadi juga setelah sholat subuh. Wa salasun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Dan 3 rakaat sesudah sholat isya yang ia sholat witir dengan salah satu rakaat daripadanya. Maksudnya 2 ba'diyahnya, 1 rakaat sholat witirnya. Nah, saudara-saudara sekalian, al-wahidah 1 rakaat, ia aqallul witri, itu sekurang-kurangnya sholat witir. Wa aksaruhu 11 rakaatan, sebanyak-banyaknya atau maksimalnya sholat sunnah witir itu 11 rakaat. Wa qunut ba'da sholatil isya wa tulu. Waktuhu ba'da sholatil isya wa tulu'il fajri. Waktunya sholat witir ini sesudah sholat isya hingga terbit fajar. Ada sodik maksudnya. Falau autaro qabla al-isya amdan aw sahwan lam yuqtaddu bihi. Kalau ia witir sebelum sholat isya dengan sengaja atau lupa, tidaklah dihitung sebagai sholat witir. Warratibul muakkad, tadi ada 3 rakaat sholat rawatib yang kita sampaikan kan? Di sini ada pula dijelaskan lagi lebih detail yang hukumnya sampai kepada sunnah muakkad. Tadi yang semuanya itu ghairu muakkad, itu berarti ini yang dikuatkan. Warratibul muakkadu fi min dzalik kulluhu 10 raka'atin. Dan yang mencapai sunnah muakkad, maksudnya sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, dari yang disebutkan tadi 17 rakaat itu hanya 10 rakaat saja. Yang mana itu? Raka'atani qabla subuhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa raka'atani qabla zuhri. Tadi kan 4 rakaat sebelum zuhur kan? Sekarang wa raka'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Sama juga dengan Jumat. Sholat qabliyah Jumat 2 rakaat, sesudahnya juga 2 rakaat. Sama dengan di zuhur. Karena kaidahnya apa yang ada pada zuhur ada pada Jumat. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Witirnya itu enggak disebutkannya lagi. Baik, kita lanjutkan. Wasalasun nawafilun muakkadatun. Ada 3 sholat lagi, sholat nawafil yang sangat dikuatkan sunnah kesunnahannya. Ghairu tabi'atil faraid, selain yang mengikuti sholat fardu tadi, selain sholat rawatib. Ahaduha, yang pertama, sholatul lail, sholat malam, yang kita kenal dengan istilah sholat tahajud. Wan naflu mutlaqu fil lail afdalu minan naflil mutlaq fil nahar. Salat malam dan sunnah mutlak, salat sunnah mutlak pada malam hari lebih utama daripada salat sunnah mutlak pada siang hari. Wan naflu wastul lail afdalu summa akhiruhu. Dan salat sunnah pada tengah malam lebih utama, kemudian yang terakhirnya. Maksudnya kalau malam itu dibagi 3, maka sholat sunnah malam yang lebih afdol itu sepertiga terakhir. Nah, disitulah kita sholat lail malam. Summa akhiru afdalu min hada liman qasamal lail aslasan. Wasani, sholat yang kedua ad-duha, sholat duha. Wa qalluha raka'atani, sekurang-kurangnya sholat duha itu 2 rakaat. Wa aksaruha 12 raka'atan, dan sebanyak-banyaknya atau maksimalnya sholat duha itu 12 rakaat. Ini yang menurut sunnah. Kalau ditambah cuma mana? Tidak sesuai dengan sunnah. Nah, itu aja ya kan. Padahal 2 rakaat aja pun payah. Iya, nah, dia harus sunnah. Tidak mengikuti sunnah. Nah, maksudnya boleh 2, boleh sekurang-kurangnya 2, sebanyak-banyaknya 12. Maksudnya yang lebih gila itu 20 rakaat gitu ya.
Bagaimana kapan pelaksanaan sholat duha itu? Wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Mulai dari terangkatnya matahari. Kalau kita pernah olahraga landing, kira-kira bagaimana kemiringan landing itu, begitulah mataharinya. Jadi perkirakan secara umumnya jam 9 lah kira-kira itu. Tengah 9 atau jam 9. Itulah awal mula masuk waktunya sholat duha min irtifa' syamsi. Kapan akhirnya? Ila zawaliha, hingga masuk zuhur. Sebelum masuk waktu sholat zuhur berarti masih boleh sholat duha. Kama qala Nawawi fi tahqiq wa syarhil muhadzab, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Nawawi pada kitab At-Tahqiq dan Syarah Muhadzab. Wasalis, salat sunnah muakkad yang ketiga, salatut tarawih. Salat sunnah tarawih. Wahia 20 rakaatan. Nah, di sini yaitu 20 rakaat. Kalau ada khilafiyah perbedaan jumlah rakaat itu di luar pembicaraan kita ini ya, tidak masalah. Yang kita baca dari kitab ini bukannya bilangan rakaat tarawih itu 20 rakaat bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. 2 kali 10 pas 20 pula kan. Fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Wa yanwi syakhsu fi kulli rak'ataini minha sunnatut tarawih, dan meniatkan oleh seseorang pada tiap-tiap 2 rakaat itu sunnah tarawih. Maksudnya dia berniat pada setiap 2 rakaat. Tidak boleh di awalnya saja dia niat. Lanjut setelah macam tadi begitu itu ya. Enggak lagi diniatkan ya, salat macam tadi. Allahu Akbar. Salat sunnah tarawih diniatkan pada setiap awal 2 rakaat itu. Boleh niatnya itu sunnah tarawih, boleh juga niatnya qiyam Ramadan. Nah, sama itu. Walau shalla arba'an minha bi taslimatin wahidah. Kalau dia salat 4 rakaat sekali salam, lam tasih, tidak sah. Ini harus 2 rakaat salat tarawih. Alhamdulillah yang kita amalkan biasanya memang 2 salam, 1 salam 2 rakaat. Wa waqtuha, kapan waktu salat tarawih? Baina salat isya wa tulu'il fajri, di antara salat isya hingga terbit fajar soni. Jadi enggak apa-apa ada yang mau dipercepatnya sedikit, ada yang diperlambatnya, enggak ada masalah. Gimana kira-kira? Kita lanjutkan lagi. Ini kode-kodenya. Kalau kira-kira udah habis waktu, jangan lama-lama kali. Nanti kebanyakan kali pelajaran. Iya. Golap ya. Nah, baiklah, saudara-saudara sekalian. Itulah kajian kita malam hari ini. Syarat-syarat wajib sholat ada 3: Islam, baligh, dan berakal. Kemudian ada sholat-sholat tadi yang dianjurkan itu, sunnah hukumnya 5: 2 raya, 2 gerhana, dan 1 istisqa. Kemudian ada lagi sholat-sholat nawafil yang muakkad, yaitu sholat duha, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih. Jadi dari pembahasan ini mudah-mudahan kita dapat mengingatnya, walaupun sebenarnya ini hal-hal yang sudah biasa kita kerjakan. Ada pula sholat-sholat rawatib tadi atau yang mengiring fardu, ada 17 rakaat atau muakkad, yang muakkadnya ada 10 rakaat. Dianjurkan kalau kira-kira kita tidak akan bangun malam lagi setelah sholat isya itu, sudahlah kita tambahin dengan sholat witir 1 rakaat lagi penutup dari sholat kita malam hari itu. Walaupun seandainya terbangun lagi tengah malam, mau sholat tahajud masih boleh, tidak ada masalah. Demikianlah pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.